Selamat pagi, Bapak Ibu, Jess. Ini ada komen dari Jiwan 351. Bagaimana dengan tempe dan tahu goreng, Pak? Saya selalu bilang hati-hati dengan kebanyakan gula. Ya, hati-hati dengan kebanyakan gula. Tahu tempe goreng, tempenya enggak apa-apa, tahunya enggak apa-apa. Tapi masalah gorengnya itu yang harus diawas-awasi. Ya, kalau kamu di rumah masak tahu, goreng sendiri dengan minyak yang baru, ya, bukan dengan minyak yang hitam seperti yang di pinggir jalan, itu sah-sah aja. Kenapa? Karena oksidasinya, walaupun ada oksidasi, tapi oksidasinya kecil. Tapi kalau kamu di jalanan, ya, di luar, saya tidak merekomendasi karena saya tidak tahu. Kadang-kadang kamu ngeri loh, Jess. Nih, tak ceritain ya kamu ya. Kamu kalau beli gorengan di jalanan, ya, itu minyaknya, ya, dimasukkan. Biasanya itu orang-orang yang jualan itu dengan plastiknya digoreng. Ya, dan itu yang membuat mereka jadi crispy, tapi crispy-nya adalah crispy plastik gitu. Ya, plastiknya ikut dimasak di dalam api itu. Saya nggak tahu tujuannya buat apa, tapi saya melihat di depan mata saya sendiri. Ya, gorengan-gorengan itu yang membuat saya tidak makan gorengan. Dan memang tidak perlu tidak butuh makan gorengan, itu bukan makanan menurut saya. Ya, yang namanya gorengan keripik dari tempe, keripik dari tahu, keripik dari kentang, keripik dari singkong, itu bukan makanan. Karena apa? Karena segala sesuatu, apalagi kol digoreng, wah itu ngeri sekali itu, ya. Karsinogeniknya gila itu. Ya, semua yang bentuknya adalah gorengan, itu gulanya meningkat 350 kali. Kalau tempe goreng, tempemu setebal jari, nggak masalah. Karena apa? Pasti yang kegoreng luarnya, dalamnya pasti masih berwarna tempe. Dalamnya masih berwarna tempe. Tapi gorengan di luarnya itu pasti akan mengandung bumbu-bumbu yang kamu masak. Itu tidak masalah. Tapi kalau sudah tempe menjadi keripik, yang Pak Sandiaga Uno pernah bilang, tempe goreng tipisnya setipis ATM, nah itu lebih baik jangan dimakan. Jangan dimakan itu. Itu udah pasti karsinogenik full. Ya, itu sama kayak keripik kentang. Itu sama kayak keripik pisang. Itu sama dengan keripik tempe. Itu sama keripik singkong. Bukan makanan itu. Ya, ya kalau kamu mau makan ya silakan. Mulut-mulutmu ngapain saya larang-larang, kan tidak perlu. Ya, mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokanmu, usus-ususmu saya tidak ikut campur. Tapi kalau kamu minta advice sama saya, kalau mau makan tahu goreng, satu tahu yang panjang begini, ya, kamu bagi dua, kemudian diwacik kanan, wacik kiri, udah gorengan. Ya, dibumbuin, kasih garam, kasih ketumbar, kasih merica dikit supaya agak pedas, terus kemudian kasih kemiri, kemudian kasih jinten, kemudian kasih apa lagi, kunyit, terus kemudian kasih bumbu, dibuat bumbu, direndam. Nah setelah beberapa menit kemudian kamu goreng, itu tidak masalah. Ya, tapi kalau sudah menjadi keripik, saya tidak merekomendasi. Ya, tempe goreng itu kalau tebel itu masih oke. Ya, tempe goreng kalau tebel masih oke. Tempe goreng yang bener kan tebelnya sejari ini. Ya, tebel segitu. Itu baru bisa dijadikan makanan. Itu protein. Tempe itu protein. Jangan sampai proteinnya rusak gara-gara ditipisin dan digoreng, ditambah lagi gorengannya dengan minyak yang begitu. Apalagi ditambah dengan tepung. Waduh, saya tidak merekomendasi banget, Jess. Tapi kalau kamu mau makan, ya saya pengen bisa ngelarang. Kan itu mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokanmu. Saya tidak melarang. Ya, ini pertanyaan ini oke banget ini. Tempe dan tahu goreng. Saya makan. Ya, kalau tahu goreng saya makan. Karena saya suka pesen. Kalau saya makan di Suharti, ayam goreng Suharti, pasti tahu tempe saya pesen. Kalau saya makan di Mbok Brek, pasti tahu tempe saya pesen. Kalau makan di Bebek Renon kayak kemarin, pasti tahu tempe saya pesen. Ya, itu saya suka banget. Tahu tempe saya suka banget. Makan di mana lagi ada tahu tempenya? Kalau makan di ya semua yang ada tahu tempenya saya pasti pesan.
Oh iya, kemarin itu di enggak ding, enggak ada dia. Enggak ada. Saya pesennya bukan tahu tempe, tapi pesennya bandeng gitu ya. Ya itu dia. Boleh ya. Ini silakan untuk Bapak Ibu bisa bisa mencerna sendiri. Omongan saya jangan kamu telan semua. Tapi omongan saya puter-puter dulu di otakmu. Nanti kamu baru putuskan sendiri. Karena apa? Karena berhubungannya dengan tubuhmu. Kalau saya sudah selesai saya. Gitu. Jadi saya sudah memutuskan ke dalam diri saya sendiri apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Sehingga saya melihat ke diri saya mendapat vitalitas yang sangat luar biasa. Contoh hari ini, tadi sore saya ditawarin sama istri saya, bro, mau bebek enggak? Oh, saya mau bebek. Makan. Tadi bebek apa namanya? Bebek tepi sawah. Ya itu saya lagi meeting tadi di daerah Puri. Saya makan bebek tepi sawah Puri. Itu pedes, manis, asam. Enak banget. Dan yang paling bagus ya enggak dimakan pakai nasi. Ya, terus kemudian selesai meeting tadi jam berapa? Jam 7. Jam 7 selesai meeting. Istri saya bilang lagi, bro, mau makan tetelan nggak? Apa ya? Tetelan apa? Itu tulang-tulang ayam. Ayo sikat. Langsung pergi ke Pesanggerahan. Ya, saya pergi ke sotonya Cak Eko, makan itu tetelan, tulang-tulang ayam. Wah, itu seger banget ya. Saya habis satu mangkok soto tanpa nasi. Nah, kenapa? Karena saya udah putuskan kepada diri saya bahwa saya 6 tahun yang lalu, dan ini sudah 6 tahun, saya tidak makan nasi. Stop nasinya. Kok begitu, Pak? Kenapa tidak makan nasi? Kan orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum makan. Betul, itu kan kamu. Saya enggak. Kenapa saya sudah memutuskan tidak makan nasi? Karena di dalam makanan yang saya makan, semuanya dimasak. Dan ketika makanan itu dimasak, sudah mengandung minimal 200 sampai 300 kali gula. Sehingga saya tidak perlu memakannya pakai nasi. Kemarin bandeng saya makan tanpa nasi. Saya soto makan tanpa nasi. Bebek renon saya makan tanpa nasi. Bebek goreng saya makan tanpa nasi. Ayam goreng mbok berek saya makan tanpa nasi. Tepung-tepungan apalagi saya udah stop. Tepungan saya udah berhenti. Jajanan, cemilan, 10 yang berhubungan dengan tepung saya udah stop. Cemilan saya yang saya masih makan adalah emping, kacang mede, kacang goreng. Itu makanan saya. Masih saya makan. Cemilan-cemilan yang berhubungan dengan kacang-kacangan itu saya makan. Kenapa? Itu protein. Ya, protein nabati namanya. Tapi tepungnya saya nggak makan. Yang udah berhubungan dengan tepung, saya sudah tidak makan. Ya, jajanan yang berhubungan dengan tepung, cemilan yang berhubungan dengan tepung, 10 yang berhubungan dengan tepung, saya sudah tidak makan. Gitu. Ya, kenapa ya? Karena tidak sehat. Saya mau tubuh saya sehat dan saya bisa memiliki vitalitas di usia tua saya, di usia senja saya. Gitu. Dan betul, 6 tahun ini saya memperbaiki fungsi tubuh saya dan sangat luar biasa. Saya menikmati betul. Hasilnya luar biasa. Ya, saya sudah tidak terfarmasi lagi sejak tahun 2022, padahal udah pasang ring jantung. Padahal menurut ronsen, menurut USG, jantung saya bocor 30%, dan sudah dari semenjak tahun 2022 bulan April sampai hari ini saya udah tidak terobati lagi. Saya tidak terfarmasi lagi. Dan fit badan saya. Olahraga seminggu paling tidak 3 kali 4 kali saya nge-gym. Ya, atau naik sepeda. Tapi udah jarang naik sepeda sekarang, nge-gym. Nah, kalau kamu mau ikutin, monggo, enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini yang paling penting. Apa itu? Minum racikan macin. Ini dia. Minum racikan macin. Ini wajib ini buat saya. Ya, karena inilah nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Banyak yang ngece-ngece sama saya. Oh, racikan. Biarin aja, enggak apa-apa. Yang jelas ini 3 tahun pertama membantu saya untuk suplai nutrisi full dalam tubuh saya, racikan macin, dan ini saya racik sendiri. Ya, dan banyak sudah yang mengikuti pola makan cara saya dan mereka mendapatkan kesehatan dan kesembuhan.
diabetes, jantung, ginjal, kanker.